ketiga, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Keberadaan Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy seolah tak terpisahkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dulu selalu menemani Prabowo kemanapun sebagai ajudan Menteri Pertahanan, kini Mayor Teddy mengemban tugas baru sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih usai Prabowo dilantik menjadi Presiden. Adapun sosok Mayor Teddy mencuri perhatian warganet terutama sejak masa kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada pemilu 2024 lalu. Lantas sebenarnya siapa Mayor Teddy dan apa tugas baru yang akan menantinya? Ini adalah Mayor Teddy, seorang perwira TNI Angkatan Darat kelahiran 14 April 1989, berdarah Jawa dan Minahasa. Jalan karirnya di dunia militer seolah sudah terancang bahkan sebelum dirinya lahir. Pasalnya, baik ayah maupun ibu Mayor Teddy, keduanya mengabdi sebagai tentara. Ayahnya, Kolonel Infanteri Purnawirawan Giono, sementara ibunya, Mayor Korps Ajudan Jenderal Patris R.A. Rumbayan. Mayor Teddy lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2011. Lepas dari Akmil, Mayor Teddy terus memupuk kompetensinya dengan mengikuti sejumlah kursus militer spesialis di Kopassus. Pengganti mantan Seskap Pramono Anung ini juga pernah mengikuti sekolah intelijen di Australia pada tahun 2015 dan melanjutkan sejumlah sekolah spesialis di Amerika Serikat. Mulai dari US Army Infantry School, Airborne School, Air Assault School, dan Ranger School pada tahun 2020. Saat menempuh pendidikan di US Army Infantry School, Mayor Teddy berhasil lulus dengan mengantongi predikat International Honor Graduate pada tahun 2019. Mayor Teddy lulus bersama dengan 184 siswa lainnya yang terdiri atas 171 perwira Amerika Serikat dan 13 perwira asing. Sebelum lekat kemanapun Prabowo pergi sebagai ajudan Menteri Pertahanan, Mayor Teddy sempat menjadi asisten ajudan Jokowi terlebih dahulu. Barulah ketika Prabowo dilantik menjadi presiden, Mayor Teddy turut diboyong masuk ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Sekretaris Kabinet. Lantas, apa saja tugas Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet? Sekretaris Kabinet menjadi salah satu posisi strategis dalam Kabinet Menteri. Pasalnya, hampir semua pos kementerian berhubungan dengan Sekretariat Kabinet. Tak hanya sekadar mengurus surat menyurat, Sekretariat Kabinet juga memiliki andil dalam jalannya program dan kebijakan pemerintah. Sekarang, mari kita melihat lebih rinci fungsi dan tugas Sekretariat Kabinet sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasarkan aturan itu, secara garis besar Sekretariat Kabinet bertugas memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sementara secara lebih rinci, Sekretariat Kabinet memiliki 13 fungsi. Pertama adalah mengkaji dan memberi rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Kedua, membantu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terhambat. Ketiga, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program pemerintah. Keempat, membantu menyusun peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu disetujui Presiden. Kelima, memberikan rekomendasi dan pengamatan atas perkembangan umum terbaru. Keenam, menyiapkan dan mengelola sidang kabinet, rapat, atau segala pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Sekretariat Kabinet juga bertugas mempersiapkan naskah pidato bagi Presiden dan Wakil Presiden, serta menyediakan penerjemah hingga melaksanakan humas keprotokolan. Ketujuh, mempersiapkan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan tinggi. Kedelapan, melaksanakan pembinaan terhadap penerjemah. Kesembilan, mengembangkan SDM di lingkungan Seskap.
Ke-10, mengurus administrasi perencanaan, keuangan, sarana, prasarana pengelolaan barang milik negara. Ke-11, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pendukung. Ke-12, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seskap. Dan ke-13, melaksanakan fungsi lainnya sesuai arahan yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden. Kendati sudah diputuskan oleh Prabowo menjadi Sekretaris Negara, Mayor Teddy masih tercatat aktif sebagai Tentara Nasional Indonesia. Hingga diumumkan sebagai Seskap, masih belum ada penjelasan Kostrad maupun TNI mengenai status penugasannya sebagai Wadan Yunif Dirgahayu sejak 26 Februari 2024. Adapun keputusannya tercantum dalam Keputusan KSAD nomor KEP 137-2-2-2024. Keberadaan Mayor Teddy sebagai Seskap memicu kontroversi tentara aktif mengisi pos pemerintahan. Nah, itu tadi sekilas perkenalan Mayor Teddy serta tanggung jawab baru yang akan ia emban sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Diharapkan melalui riwayat pendidikan yang mentereng dan pengalamannya sebagai Asisten Ajudan Presiden serta Ajudan Menteri Pertahanan, Mayor Teddy bisa menjalankan tugas barunya sebagai Sekretaris Kabinet dengan baik. Lantas, kira-kira dinamika apa yang akan berjalan dalam Kabinet Merah Putih dalam 5 tahun ke depan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.